Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dapur Karmintul. Teman-teman, di video kali ini Dapur Karmintul akan berbagi tutorial cara membuat tempe, khususnya untuk pemula yang belum tahu gimana cara membuat tempe ya. Dan ini juga sangat cocok untuk ide jualan kalian di rumah. Caranya sangat mudah dan gampang banget. Mau tahu gimana cara membuatnya? Langsung aja simak video saya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan 1 kg kedelai, dan kedelainya ini bukan kedelai yang utuh ya. Ini kedelai yang sudah pecah-pecah atau sudah digiling. Jadi seperti ini ya kedelainya. Dan kedelai ini bisa dibeli di pasar. Nah, jika kalian susah mendapatkan kedelai yang sudah pecah-pecah seperti ini, kalian juga bisa menggunakan kedelai yang masih utuh ya. Lalu kedelai ini akan saya cuci sampai bersih, karena untuk membuat tempe itu kedelainya harus dalam keadaan bersih, jadi kedelainya harus kita cuci dulu ya. Kalau kita menggunakan kedelai yang sudah pecah-pecah dan kita cuci, ini kulitnya akan lepas seperti ini ya. Jadi ini kita buang saja. Lalu kita kasih air lagi. Pokoknya ini dicuci kurang lebih sampai 4 kali ya, supaya bersih. Untuk teman-teman yang belum bisa membuat tempe, kalian wajib tonton video saya ini ya. Gimana cara membuat tempe, gimana prosesnya dari awal sampai selesai. Setelah kedelai saya cuci beberapa kali, ini sudah mulai bersih ya. Setelah kedelai kita cuci bersih, kemudian tambahkan air. Ini untuk airnya agak banyak ya, sampai kedelainya itu terendam. Lalu letakkan panci di atas kompor dan nyalakan apinya. Ini saya gunakan api besar supaya cepat mendidih. Lalu pancinya saya tutup dulu. Jika pancinya ditutup seperti ini, kalian harus selalu cek, karena nanti jika mendidih airnya akan meluap. Nah, ini sudah mendidih, langsung kita matikan apinya, tidak usah direbus terlalu lama ya, cukup mendidih saja lalu kita matikan apinya. Dan biarkan kedelai sampai dingin. Ini kedelainya sudah dingin ya. Setelah kedelai dingin, ini akan saya cuci kembali. Ini dicuci untuk tahap yang kedua kalinya, dicuci setelah direbus. Nah, untuk pencucian kedelai di tahap kedua setelah direbus, kita harus mencuci benar-benar dalam keadaan bersih ya. Kita buang airnya, lalu kita tambahkan lagi air. Ini pokoknya dicuci sampai bersih dan kulit kedelainya itu sampai lepas atau sampai terbuang. Dan saya tidak hitung berapa kali saya mencucinya, pokoknya ini dicuci sampai bersih saja. Kenapa harus sampai bersih? Karena untuk membuat tempe itu kedelai harus dalam keadaan bersih dan steril ya. Panci tidak boleh kena minyak, tidak boleh kena garam. Ini terus diremas-remas saja sampai kedelainya itu bersih. Jadi perlu kalian ketahui, untuk membuat tempe atau proses membuat tempe, wadahnya juga harus dalam keadaan bersih, pancinya juga harus dalam keadaan bersih. Tidak boleh ada minyak ataupun bekas garam yang menempel ya. Nah, ini kulit kedelainya sudah mulai bersih. Dan kedelai juga sudah tidak licin lagi, berarti ini tandanya kedelai sudah bersih. Nah, ini kedelai sudah bersih, kemudian rendam dengan air. Ini kita rendam, airnya secukupnya saja, lalu tutup dan kita rendam selama 1 malam ya.
Nah, setelah saya rendam 1 malam atau sekitar 24 jam, ini kedelainya kita cuci lagi di tahap yang ketiga. Setelah kita rendam selama 1 malam, ini kedelainya dicuci kembali ya, dicuci kembali sampai benar-benar bersih. Kalian tidak perlu bingung untuk mencuci kedelai berapa kali kita harus mengganti air. Ini pastikan kedelainya itu sudah bersih dan sudah tidak licin lagi ya. Nah, ini kedelainya juga sudah bersih. Setelah kedelai kita cuci di tahap yang ketiga ini sudah bersih. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kedelai ini akan saya rebus. Sekarang saya akan merebus kedelainya di tahap yang kedua. Untuk membuat tempe, kita merebus kedelainya selama 2 kali ya. Untuk merebus kedelai yang terakhir atau yang kedua ini, kita merebusnya agak lama sampai kedelainya itu matang. Jadi kita merebusnya agak lama ya. Di tahap yang pertama tadi merebusnya cukup sampai mendidih, dan untuk di tahap yang kedua kita merebusnya agak lama sampai kedelainya benar-benar matang. Lalu kita matikan apinya dan kedelai kita tiriskan di wadah seperti ini. Biarkan sampai kedelainya benar-benar dingin. Langkah selanjutnya, ini kedelainya harus benar-benar keadaan dingin dan kering ya. Untuk mempercepat proses pendinginan atau kering, bisa diletakkan di depan kipas dan pastikan ini kedelainya kering, tidak ada air, seperti ini ya. Oke, lalu siapkan wadah dan masukkan kedelai ke dalam wadah. Selanjutnya saya akan memulai untuk proses pengragian atau fermentasi. Ini untuk ragi tempenya kita berikan sebanyak 1 sendok teh dengan ukuran kedelai 1 kg ya. Lalu tambahkan kurang lebih 50 gram tepung beras, saya memakai tepung beras Rose Bran. Kemudian kita campurkan sampai merata. Jika teman-teman bingung untuk mendapatkan ragi tempe, kalian bisa beli online ya. Ini saya belinya juga online di Lazada, ragi tempe yang merek Prima. Nah, setelah tercampur merata, sekarang kedelainya ini siap untuk dibungkus. Di sini saya siapkan alat pres plastik. Lalu siapkan plastik dan masukkan kedelai ke dalam plastik. Untuk ukuran plastiknya, terserah kalian saja ya. Kalian bisa menggunakan ukuran plastik yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian kita pres seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama, masukkan kedelai ke dalam plastik. Lakukan sampai habis ya, atau sampai selesai. Kedelai sudah selesai, kita masukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian langkah selanjutnya kita tusuk-tusuk plastiknya menggunakan lidi. Nah, di sini untuk plastiknya kita tusuk menggunakan lidi. Tujuannya supaya ada sirkulasi udara yang masuk dan jadi tempenya itu tidak engap. Jika tidak ditusuk, ini nanti tempenya tidak akan jadi ya, malah akan busuk. Jadi ini perlu diperhatikan, harus ditusuk-tusuk plastiknya dulu. Lakukan sampai selesai. Ini sudah kita tusuk semua plastiknya. Lalu saya siapkan tempat atau meja kecil untuk menaruh tempenya ya. Saya tata di atas meja seperti ini.
Kalian juga bisa menata tempenya ini di atas papan atau tempat yang bersih. Untuk proses fermentasinya nanti saya membutuhkan waktu sekitar 2 hari atau tergantung cuaca ya. Jika cuacanya panas, nanti 2 hari tempenya ini sudah jadi. Jika dingin sampai 3 hari ya, tempenya baru jadi. Nah, ini tempenya sudah saya letakkan di atas meja semuanya dan tidak usah ditutup ya, biarkan seperti ini saja. Kita tunggu sampai keesokan harinya, gimana hasilnya, kita lihat keesokan harinya ya. Setelah proses fermentasi selama 1 malam atau 1 hari, ini tempenya sudah mulai mengembun atau lembab seperti ini ya. Ini tempenya sudah mulai akan jadi. Tapi ini belum bisa digoreng atau diolah ya. Kita tunggu tempenya sampai benar-benar jadi. Jadi kita lihat untuk keesokan harinya lagi ya. Nah, ini hasil fermentasi hari yang kedua. Tempenya sudah jadi, sudah putih dan keras seperti ini. Jadi untuk fermentasi kali ini membutuhkan waktu selama 2 hari karena cuacanya ini juga panas ya. Jadi kita cukup membutuhkan waktu 2 hari. Tempenya sudah jadi cantik seperti ini. Nah, ini wajib banget untuk pemula yang belum tahu gimana cara membuat tempe. Kalian wajib tonton video saya. Dan ini juga sangat cocok untuk ide jualan kalian di rumah ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat mencoba. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.